المسلمين أجمعين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتون عليها يحققنا بحقائقها وعلى نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر روح سيد الوالد الحبيب أبويا محمد علوي المالكي والأستاذ عبد الله عبدون الحبيب علي بن سالم العيدروس وسيدنا الوالد الحبيب أحمد بن سالم العيدروس سن صالح المحضر الوالد ابن عبد المجيد بن حي وأصولهم وزوجاتهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, untuk melengkapi ngaji kita malam hari ini, mari kita lakukan nazar i'tikaf agar apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan senantiasa diberikan hujan rahmat, keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang mari kita melaksanakan nazar i'tikaf yang baru kita ucapkan bersama-sama tadi di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, pengajian kita malam hari ini kita berada di dalam bab perantara yang menyebabkan syirik. Masih membicarakan tentang perantara yang menyebabkan syirik atau al-wasithah asyirkiyah. Di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan, buah karya daripada Al-Habibul Imam
Imam Ahlu Sunnah pada zaman ini, pada abad ini, Al-Habibul Imam Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki alaihi rahmatu wa ridwan. Pada pengajian yang lalu telah kita kupas bagaimana tuduhan orang-orang Wahabi terhadap masyarakat Ahlu Sunnah wal Jamaah tentang kebiasaan-kebiasaan yang senang untuk berziarah kubur. Mereka menuduh dengan membawa ayat ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang Wahabi menyamakan masyarakat Ahlu Sunnah wal Jamaah yang senang ziarah kubur dengan mereka orang-orang penyembah berhala, membawa ayat Al-Quran di dalam surat Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tuduhan dengan memakai ayat ini telah kita kupas secara ringkas bahwa ini tuduhan tidak berdasar. Karena ketika mereka orang-orang yang menyembah berhala, walaupun mereka berdalih bahwa mereka tidak menyembah berhala, hanya saja mereka ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya melalui berhala. Beda jauh dengan apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan ini adalah ziarah kubur, maka kita tidak pernah sama sekali menyembah kuburan. Walaupun mereka itu menuduh bahwa kita ini adalah kuburiyun, para penyembah-penyembah kuburan. Bedanya antara mereka dengan kita, kalau orang-orang kafir itu jelas bahwa ketika mereka itu menyembah berhala, walaupun alasan mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, tapi tujuan mereka adalah penyembahan terhadap berhala itu. Kalau kita tidak, kita hanya sekedar berziarah kubur, dan kita berharap ketika berziarah kubur ini, orang yang kita ziarahi ini sesuai dengan keyakinan kita adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tentu adalah karena ilmu-ilmu mereka. Kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena amal-amal saleh yang mereka lakukan. Dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kemudian dalil yang mereka pakai untuk menyitir dan menyindir orang-orang ahlu sunnah dengan memakai ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa adalah bahwa orang-orang musyrik itu ketika mereka menyembah berhala, walaupun dengan alasan bahwa mereka kepingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, akan tetapi ketika berhala-berhala itu dicaci maki, mereka marah. Orang-orang musyrik itu marah. Kemudian balik mereka orang-orang musyrik itu mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti berhala-berhala di hadapan mereka lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Sehingga kita tidak bisa disamakan dengan mereka orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Kalau toh mereka itu betul-betul
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berhala-berhala mereka itu dicaci maki, mereka tidak akan balas mencaci maki Gusti Allah. Buktinya mereka mencaci maki Gusti Allah. Di dalam terusan keterangan itu kita lihat di dalam bahasa Arab harapan 104 alinea terakhir, di dalam bahasa Indonesia halaman 55 alinea pertama. Rawa Abdur Razzaq wa Abd bin Humaid wa ibn Jarir wa ibn al-Mundhir wa ibn Abi Hatim wa Abu Syekh an Qatadah radhiyallahu anhu annahu qala kana al-muslimuna yasubbuna asnamal kuffar fayasubbul kuffar Allah azza wa jalla fa anzalallah وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَهَذَا سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ. Diriwayatkan dari Abdur Razzaq wa Abdullah ibnu Humaid, ya. Di situ tulisannya Ibnu Hamid, ya. Yang benar Ibnu Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundhir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh meriwayatkan dari Qatadah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu kaum muslimin memaki berhala-berhala orang kafir. Hadits ini diriwayatkan dari sahabat Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini ketika terjadi peperangan Uhud, maka Qatadah ini, matanya itu dicongkel sama orang kafir, sehingga bola matanya itu keluar dan ngelewer di pipinya. Ketika bola matanya ngelewer di pipinya, kemudian dia lari menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bola mata saya ngelewer Kanjeng Nabi. Ya, ini di pipi saya. Terus kenapa Qatadah? Maaf Kanjeng Nabi, saya ini kemanten baru. Nanti kalau pulang istri saya tidak mau sama saya. Kembalikan Kanjeng Nabi. Dikembalikan oleh Rasulullah SAW, kemudian diludahi oleh Rasulullah SAW dan diusap. Maka kata Qatadah, mata yang diusap dan diludahi oleh Nabi itu lebih terang daripada mataku yang belum terkena apa-apa. Ini satu di antara sekian mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang sering saya katakan bahwa apapun mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu semua dimiliki oleh Rasulullah SAW. Di dalam sejarah kita pernah mendengar bahwa di antara mukjizatnya Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi salam, beliau bisa menyebabkan orang buta menjadi melek. Ya. Tentu biidznillah, syaratnya karena izin Allah. Mungkin panjenengan tanya, apakah ada di dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW menyebabkan orang buta menjadi melek? Ini bukan cuma buta, matanya sudah ngelewer malahan, ya, sudah ke bawah. Ya. Kemudian dikembalikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan diludahi, kemudian diusap-usap. Kata dia, maka mata yang diusap dan diludahi Nabi ini lebih terang daripada mata yang tidak pernah sakit. Berarti yang dilakukan oleh Nabi Isa pun bahkan lebih parah dilakukan pula oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang dimiliki oleh Nabi Isa dimiliki pula oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian yang lain kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa ardhah, ketika akan diutus di dalam berdakwah dan dalam satu peperangan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yahmilu hadzal raya, yahmilu hadhir raya rajulun yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh.
yang akan memegang bendera ini sebagai panglima perang besok pagi adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wah, mendengar begitu para sahabat pagi-pagi semua subuh-subuh sudah antri. Ya, tidak ada satu kedudukan yang paling mulia di sisi Allah seperti orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya plus dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau orang cinta kepada Allah dan Rasulnya banyak, tapi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya ini tertentu. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kita juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pagi-pagi semua orang antri untuk mendapatkan bagian itu, untuk mendapatkan kedudukan dan pangkat tersebut. Apa yang terjadi? Rasulullah tolak-toleh. Ini lihat, satu kanan kiri ke depan, orang sudah ngumpul. Ditanya, mana Ali? Mana Ali? Mana Sayyidina Ali? Sahabat Ali mana? Di rumah Rasulullah. Kenapa? Sakit mata Rasulullah, sudah tidak kuat. Panggil ke sini. Begitu dipanggil, maka mata Sayyidina Ali diludahi. Tentu ini adalah ludahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan dibayangkan, kok diidoni. Ya, kalau ludah-ludah kita semuanya, ya naudzubillah min dzalik, begitu aja ya. Tapi karena ludahnya Kanjeng Nabi begitu diusap-usap, kata Sayyidina Ali, maka beliau mengatakan bahwa mataku ini lebih terang daripada sebelum sakit. Kenapa? Berkah daripada diludahi oleh Rasulullah SAW. Lantas kemudian Sayyidina Ali mau berangkat, Rasulullah bersabda, ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, seandainya satu orang saja, sebab kamu dia mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Kenapa kok harus onta merah? Karena onta merah pada zaman dahulu adalah min a'azzi amwalil Arab, termasuk paling istimewanya harta benda yang dimiliki oleh orang Arab. Dalam hadis yang lain, khairul laka mimma tala'at alaihi syams, lebih baik daripada terbitnya matahari di pagi hari. Matahari terbit dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Manusia butuh, binatang butuh, tumbuh-tumbuhan pun juga membutuhkan. Tapi dengan kita memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang, kemudian dia itu mendapatkan hidayah, maka ini lebih baik daripada terbitnya matahari. Apa yang dimiliki oleh Nabi Isa pun dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang dimiliki oleh seluruh para nabi-nabi terdahulu dimiliki pula oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, bahkan sebagian mengatakan ulama'u ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama-ulama umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israel. Ya, seperti nabi-nabinya Bani Israel. Kita lanjutkan. Qatadah radhiyallahu anhu qala, kanal muslimun, dulu kaum muslimin memaki berhala-berhala orang-orang kafir. Jadi berhala-berhala orang-orang kafir itu dicaci maki oleh orang-orang muslimin waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka balik memaki-maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berhala-berhala dicaci maki oleh orang-orang kafir, ganti orang-orang kafir itu mencaci maki Gusti Allah. Maka turunlah ayat, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ini di lembaran yang pertama, di sampingnya bawah ada di situ. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Tidak boleh. Karena mereka nanti akan memaki-maki Gusti Allah. Ini asbabun nuzulnya seperti itu. Nah kemudian
Wa hadza sababun nuzuli hadhil ayah. Ini adalah merupakan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Fahiya idzan nanhal mu'minin nahya tahrimin syadidin ay yaqulu kalimatan naqsin fil hijarah allati kana ya'buduhal wathaniyun bi Makkahal musyarrafah. Lianna qawlatil kalimah yatasabbabu anhu ghadabu ulaikal wathaniyin ghiratan ala tilkal ahjar allati kanu ya'taqiduna min samimi qulubihim annaha alihatun tanfa'u wa tadur. Peristiwa inilah yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut. Berarti ayat tersebut melarang dengan keras kaum mukminin untuk melontarkan kalimat yang bernada merendahkan terhadap batu-batu yang disembah oleh kaum paganis atau penyembah berhala di Mekah. Hal itu karena melontarkan kalimat seperti itu mengakibatkan kemurkaan kaum penyembah berhala. Mereka tentu akan membela batu berhala yang mereka yakini dari lubuk hati yang paling dalam sebagai Tuhan yang bisa memberi manfaat dan menolak bahayanya. Ya. Jadi kemarin kita bahas bahwa orang-orang Wahabi ini menuduh orang-orang Ahlu Sunnah wal Jamaah ketika sering ziarah ke kubur, ketika sering ziarah ke tempat-tempatnya orang-orang soleh, bahwa orang-orang ini adalah kuburiyun, penyembah-penyembah kuburan. Dan ini persis, kata mereka, seperti apa yang terjadi kepada orang-orang dulu. Orang-orang musyrik dulu itu, mereka menyembah berhala. Kemudian ketika mereka ditanya bahwa kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah berhala, kami hanya kepingin mendekatkan diri kami kepada Allah lewat berhala dengan sedekat-dekatnya. Kata orang-orang Wahabi, ini orang-orang yang biasa ziarah kubur itu sama dengan mereka. Ya. Kita jawab bahwa tidak sama. Kalau kami tidak pernah menyembah kuburan. Dan bukti ayat ini tidak bisa dibuat dalil bahwa ketika orang-orang muslim pada waktu itu mencaci maki berhala, penyembah-penyembah berhala ini marah. Ya, penyembah-penyembah ini berhala ini marah. Ganti mereka itu mencaci maki Gusti Allah. Sehingga turun ayat, jangan sekali-sekali kalian mencaci maki berhala-berhala yang mereka sembah, sehingga mereka nanti akan mencaci maki Gusti Allah. Ya. Ketidaksamaannya berada di mana? Kalau toh seandainya orang-orang musyrik ini betul-betul menyembah Allah dan berhala-berhala itu tidak disembah hanya sebagai pengantar mendekatkan diri mereka kepada Allah, seandainya benar pernyataan mereka, maka orang-orang musyrik ini tidak akan marah ketika berhala-berhalanya itu dicaci maki. Paham ya? Buktinya bahwa orang-orang musyrik ini berhalanya dicaci maki kok marah, kemudian balik dia mencaci maki Gusti Allah, berarti alasan mereka bahwa mereka ingin mendekatkan dirinya kepada Allah lewat berhala tidak bisa diterima. Kenapa? Karena hakikatnya mereka tidak lagi mendekatkan diri mereka kepada Allah lewat berhala, tapi hakikatnya mereka ini adalah menyembah berhala. Bukti mereka menyembah berhala, ketika berhala itu dicaci maki mereka marah dan mereka mencaci maki Gusti Allah. Berarti mereka tidak menyembah Gusti Allah. Lalu mereka itu menyembah Gusti Allah, kenapa Gusti Allah kok dicaci maki? Masuk Tuhan ini dicaci maki. Ya, paham ya? Nah, sehingga di sini tuduhan orang-orang Wahabi yang menyamakan orang-orang Ahlu Sunnah. Kadang-kadang orang Wahabi ini marah kalau tidak dikatakan Ahlu Sunnah. Kami juga Ahlu Sunnah. Ojo di dewe ini, tipek dewe Ahlu Sunnah. Ya. Padahal mereka jauh dengan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sehingga
pada beberapa bulan yang lalu itu ada pertemuan ulama-ulama di Chechnya. Ya, pertemuan ulama-ulama di Chechnya. Kemudian mereka memutuskan bahwa yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kriterianya adalah ini. Dikupas tuntas oleh ratusan para ulama, baik mantan Syekhul Azhar, banyak ulama-ulama yang hadir pada waktu itu. Ya, lantas kemudian mereka memberikan kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Mereka orang-orang yang di dalam fikih adalah bermadhabkan salah satu daripada 4 imam. Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Imam Malik bin Anas, madhab Maliki. Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i yang kita ikuti bersama. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, yaitu madhab Hambali. Di dalam fikih, di dalam akidah, mereka orang-orang yang berfahamkan sesuai dengan mengikuti fahamnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Di dalam thariqah mereka mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga imam-imam yang lain daripada imam-imam thariqah. Wah, mendengar seperti itu, kriteria yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, langsung Wahabi-Wahabi kebakaran jenggot. Ya, kenapa kok kebakaran jenggot? Ya karena jenggotnya marat-marit, akhirnya kebakaran jenggot mereka. Ya, nah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sering dicaci maki sama Wahabi. Ini orang-orang Ahlus Sunnah banyak yang tidak kebakaran jenggot. Kenapa? Karena memang kebanyakan tidak punya jenggot. Ya, makanya nggak marah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi begitu diselentik titik itu Wahabi langsung, ya, kicat-kicat kebakaran jenggot mereka. Nah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa ziarah kubur disamakan oleh orang-orang Wahabi dengan mereka orang-orang yang menyembah berhala. Kita ini dituduh sebagai kuburiyun, para penyembah kuburan. Kan tidak ada di antara kita kemudian di kuburan mayasani dicekel-cekel, dilus-elus, diceluk-celuk, mbah, kan tidak mungkin kan? Ya, paling baca Fatihah, baca Yasin, kemudian bihaqi hadzal rajul as-salih, dengan pangkatnya orang yang soleh ini. Kemudian kita mintanya kepada siapa? Tetap kepada Allah. Ah, begitu. Nah, orang Wahabi itu nuduh kita ini sama dengan orang musyrik dengan alasan ayat ini. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya lewat mereka. Ini orang musyrik. Tapi ketika orang musyrik ini yang beralasan bahwa kami tidak menyembah patung-patung ini, kami tidak menyembah berhala-berhala ini, kami hanya mendekatkan diri kami kepada Allah lewat mereka, disamakan dengan kita. Tapi ketika patung-patung dan berhala-berhala ini dicaci maki oleh orang Islam, mereka marah. Balik mereka itu mencaci maki Gusti Allah. Ini berarti menunjukkan bahwa alasan mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah tidak bisa diterima. Kenapa kok tidak bisa diterima? Buktinya ketika mereka itu patungnya dicaci maki, mereka kok malah nyaci maki Gusti Allah. Mestinya kan diem saja, ya kan? Nah, makanya alasan bahwa orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dituduh seperti ini adalah alasan yang tertolak. Ya, tidak bisa diterima. Buktinya apa? Karena patung-patung itu sudah merupakan keyakinan sebagai Tuhan bagi mereka, dan itu sudah berada di dalam lubuk hati yang paling dalam. Sama dengan pengajian yang lalu, ketika ada pertanyaan
dari salah seorang yang hadir di pengajian safari antar masjid di Sawu Jajar habis Isya, yang malam hari ini berada di Masjid Raya Al-Mustaqim Sawu Jajar 2. Ada yang tanya, dan pertanyaan itu kita sitir sebentar kemarin, sedikit kita sindir tuduhan orang-orang Wahabi bahwa orang-orang Ahlussunnah, terutama orang-orang NU, itu mesti kuburannya itu di depannya ada masjidnya itu di depannya ada kuburannya. Nah, itu seperti orang Yahudi, qatalallahu al-yahud, semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu masjid. Beda antara orang Yahudi dan orang Islam. Ya, yang dimarahi oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah itu siapa? Yahudi, bukan orang Islam. Yang kedua itu kebiasaan mereka orang-orang dahulu, kalau ada orang-orang yang top, orang-orang yang luar biasa, maka mereka di kuburan-kuburan mereka itu dibuat masjid, kemudian dibuatlah patung, dan patung-patung itu kemudian disembah. Nah kalau kita, masa kita akan nyembah kuburan? Mana patungnya? Sehingga alasan-alasan seperti itu ditolak sama sekali. Ya. Dan buktinya sampai detik ini kita bisa lihat kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam masjid. Maka untuk melegalkan hadis ini, orang-orang Wahabi itu sejak dulu bingung, ya apa carane mindah kuburannya Kanjeng Nabi itu ke Bakek. Baru ada wacana seluruh ulama sedunia menggugat. Ya, makanya di Mesir itu pernah terjadi satu kumpulan, satu seminar. Seminar itu judulnya Ulama Sedunia Menggugat Wahabi. Ya, ulama sedunia menggugat Wahabi. Ya, karena memang sejarah mereka itu sejarahnya kelam sekali. Di Taif berapa banyak ulama-ulama yang dibunuh, berapa banyak wanita-wanita yang dikumpulkan kemudian dibunuh. Ya, kenapa? Karena mereka menghalalkan apa yang dianggap halal oleh mereka. Kalau sudah mereka menghalalkan, semuanya halal. Ya, makanya jangan heran begitu muncul aliran-aliran yang didominasi oleh latar belakang faham Wahabi, akhirnya kan subhanallah Indonesia kan rodok mumet kan. Dulu orang-orang masih bermadhabkan, bersandar, makmum kepada Imam Syafi'i, aman. Begitu muncul Imam Samudra meledak. Ya, begitu muncul Imam Samudra kemudian ada peledakan. Coba melo Imam Syafi'i itu paling mulai tahlil nggawa berkat. Ya, gak kira nggawa bom. Akan gitu kan ya, aman. Ini baru ada beberapa gelintir loh, ini sudah mumet. Katanya alasannya jihad fisabi, tapi yang terbunuh banyak orang Islamnya. Jihad sabilillah yang mana? Ya, jihad sabilillah yang mana kalau yang terbunuh banyak orang Islamnya itu? Nah, ini dia. Memang satu saat kita perlu membaca bagaimana sejarah awal mula munculnya Wahabi. Sehingga kita ini lebih hati-hati. Ya, sebab apa? Sebab mereka itu terus gerilya, berusaha. Hati-hati kalau ada masjid, ya, kalau ada masjid, imamnya itu rotok males, wah itu Wahabi sudah pasang kuda-kuda itu. Mengantar muka imamnya gak teko, mencolot ke depan sudah. Ya, mencolot ke depan. Nanti kalau sudah mencolot di depan, sholat imami. Ya, sholat imami. Allahu Akbar. Begini. Ya, kita pokok sembayang ini bisa hati-hati. Waduh, imamnya kok gini. Ya, ini selamat layar dipasang tadi yang di belakang kelihatan ini. Ya,
Kalau ada imam kok sembayangi Allahu Akbar begini, wah ini hati-hati ini. Nanti selesai sholat mesti mengheningkan cipta. Artinya tidak pakai wiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ngedep jamaah. Ya, mengheningkan cipta sudah. Tidak pakai astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ustadz kenapa nggak pakai astagfirullahaladzim? Bid'ah. Waduh, lek muni ain iku cek fase bid'ah. Iya. Enggak pakai astagfirullahaladzim bid'ah katanya. Enggak pakai wiritan bareng-bareng bid'ah. Ya. Donga bareng-bareng bid'ah. Kewa BKP diteter bid'ah. Padahal keberadaan bid'ah itu apa sih? Yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Dia sendiri itu sebetulnya keberadaannya itu bid'ah. Iya kan? Imam ini keberadaannya sebab apa? Pada zaman Nabi ada enggak ono. Tahun berapa ini imam ada muncul ini? Orang diajak didik bid'ah, mari ngono mengheningkan cipta, diam. Ya, tidak pakai istighfar. Istighfarnya dalam hati, semuanya dalam hati. Wis, ketika ditanya kenapa tidak zikir bareng-bareng, bid'ah. Ya, tidak ada dasarnya. Kalau kita kasih tahu, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, man dzakaroni fi nafsi, man dzakaroni fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang zikir kepada aku dalam dirinya, maka aku akan ingat orang itu dalam diriku. Wa man dzakaroni fi malain, barang siapa yang mengingat aku dalam kumpulan orang banyak, bareng-bareng. Berarti apa artinya? Zikir apa? Berjamaah. Ya kan? Zikir jama'i. Dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku akan sebut orang itu di dalam satu kumpulan yang lebih baik daripada mereka. Kalau kita kumpulan manusia-manusia, Allah akan mengingat kita di dalam kumpulannya para malaikat. Lah ono dalil ya Ustaz. Maudhu, hadis palsu itu. Wis diantem maudhu, diantem hadis palsu, diantem hadis dhaif gitu aja sudah. Ya memang kenapa? Namanya saja sudah lam ya'jok, tidak cocok. Ya, namanya sudah seperti itu. Makanya kita perlu hati-hati. Ya, masjid-masjid kita hati-hati. Karena usaha mereka itu menurut laporan yang saya terima, dalam 1 tahun itu kepingin menguasai 50.000 masjidnya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Kadang-kadang sing katut-katutan ini adalah mereka yang dasar-dasarnya itu kurang, akidahnya dangkal, kemudian pengetahuan agamanya terlalu dangkal sekali. Terus ikut-ikutan. Begitu ikut-ikutan, wis Pak, yang sampean lakukan itu keliru, haram. Wis bapaknya diharamno, ibunya diharamkan. Kemudian dia mengatakan saya ini adalah korban orang-orang haram. Kok lucu temen? Ya. Jadi bapaknya itu dianggap sebagai orang-orang yang mengorbankan pengorbanan orang-orang haram. Saya ini korbannya orang-orang haram. Makanya kita harus hati-hati terhadap faham seperti ini. Ya, terhadap faham-faham seperti ini kita hati-hati. Ente-ente aneh. Sudah kalau meninggal dunia wis tidak boleh ditahlili, tidak boleh ditalgini, tidak boleh dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini makanya hati-hati. Ada orang bertanya, kenapa orang itu mati kok ditahlili? Sing jawab tidak ngerti ilmu, tidak ngerti apa. Dijawab dengan enteng, ya biar ada bedanya antara mati ini pitik kalau mati ini menungso. Ini jawaban wong gak duwe ilmu ini. Cek ini ono bedane mati ini pitik kalau mati ini menungso. Lah bapakmu iki kudu pitik. Mangkane diwacana tahlil. Bacaan surat ya Yasin. Kalau petik mati ya sudah pendemen. Kucing itu loh mati dihormati. Ya orang Jawa kan begitu kan, dikafani, dipendem. Ya cuman nggak disolati gitu aja sudah. Ya, itu kalah kucing itu. Makanya kita harus hati-hati dengan faham-faham yang model-model yang muncul ini. Kiai-kiai kita itu sudah masya Allah. Dari siapa mereka ngaji? Jelas. Gurune ini, gurune ini, gurune ini, gurune ini. Kita ngaji kepada Ustadz Alwi. Ustadz Alwi gurunya siapa?
Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir gurunya siapa? Habib Abdullah Asy-Syatiri bin Umar Asy-Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri gurunya siapa? Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Gurunya siapa? Itu nyambung terus sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah orang sekarang kan enggak. Guru ini sopo? Mbah Google. Iya, guru ini Mbah Google, Hadratus Syekh Google. Repot kayak gini. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi anak-anak yang selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Pada akhirnya mudah-mudahan apabila kita punya hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila di antara keluarga kita sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mengakhiri hidup kita, mudah-mudahan Allah akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya ammu dunya wa din, wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal ula wal wina, wa ya qawi ya matin, nas'aluk wali yuqimul adla kay nastaqim ala hudakal qawim, wa la nuti'ul lain, ya Rabbana ya mujib, antas sami'ul qarib, si'ur rahib, fanzur ilal mu'minin, nadratu zinul anna wa tudnil muna, minna wa kullal hana,
الصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وابلغنا كل سول رب استجب لي أمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخلاف من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاف لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.